Hai para perempuan dimanapun berada, hari ini kita rayakan sebagai Hari Perempuan Internasional ya. Perkenalkan, saya Leoni, usia saya 55 tahun. Saya ibu dari 3 orang anak, saya seorang single parent, dan saya juga seorang wanita bekerja. Nama saya Febriana, umur saya 30 tahun, saya seorang wanita karir, ibu bekerja, dan ibu dari 1 orang anak. Saya Widya, umur saya 32 tahun, dan saya ibu dari 1 orang anak. Perempuan Indonesia sekarang ini berada di posisi yang menarik menurut saya. Di satu sisi sangat maju, berprestasi, bisa melakukan apa saja. Tetapi tidak sedikit juga yang memilih untuk dikekang oleh aturan yang dibuat oleh lingkungan atau keluarga dan menjadikan dirinya tak berdaya. Menerima berbagai keharusan yang ditetapkan oleh orang-orang terdekat. Seperti harus menikah, harus punya anak lebih dari 1, harus ikut aturan berpakaian tertentu. Kita pernah sangat maju dan tidak mempertanyakan mengapa perempuan bisa jadi pemimpin. Menjadi perempuan di era sekarang ini banyak sekali tantangannya. Cara-cara pandang yang berbeda, berubah, paradigma yang bergeser, perkembangan teknologi, itu hal-hal yang tidak mungkin kita hindari. Perempuan sekarang cukup saling bergandengan untuk menunjukkan emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Perempuan-perempuan saat ini adalah perempuan-perempuan yang memiliki kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memutuskan sesuatu, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki. Jadi sebagai sosok perempuan yang biasanya memberikan influence terbesar di lingkungannya, itu harus menyikapi semua perubahan dan perkembangan tadi dengan bijaksana. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, perempuan punya peran penting sekarang karena dia bisa lakukan banyak hal yang positif, yang menginspirasi, yang memotivasi, sehingga dirinya bermanfaat buat banyak orang. Perempuan untuk mengikuti perkembangan digital menurut saya penting karena sekarang itu kan semua hal itu berhubungan dengan digital ya. Kita mau cari tahu sesuatu, kita mau beli sesuatu, kita mau jual sesuatu, itu semua ada di internet, ada di sosial media. Bahkan kita mau belanja juga ada e-commerce. Kita tinggal nggak perlu datang ke toko, kita nggak perlu capek-capek ke sana, kita tinggal di rumah klik datang. Menurut saya, siapapun dia harus paham dan menguasai teknologi yang membuatnya bisa lebih mandiri, kuat, dan berkembang. Dalam hubungannya dengan perempuan, menurut saya, perempuan yang pandai membuat sekitarnya jadi pandai. Perempuan yang berdaya membuat lingkungannya berjaya. Dan mengenal atau menguasai dunia digital adalah hal yang perlu buat perempuan. Satu kemudahan yang perlu kita syukuri. Tapi di balik itu, kita juga harus bisa melihat bahwa disitulah kesempatan perempuan untuk bisa menampilkan siapa dirinya yang sebenarnya. Kita bisa tampilkan eksistensi kita, kemampuan kita, dan kebisaan kita untuk memberikan hal-hal yang positif untuk lingkungan di sekitar kita. Seiring berkembangnya zaman, semua akan update pada waktunya, makanya saya juga sebagai orang tua perlu update juga mengenai perkembangan anak, dan era digital sangat membantu saya untuk hal tersebut. Kita nggak bisa denial kalau aku nggak butuh WhatsApp, nggak pakai WhatsApp nggak apa-apa kok, aku nggak butuh, nggak bisa. Di dunia zaman sekarang itu pasti kita akan membutuhkan, karena ya tadi saya bilang sekarang itu apa-apa semua ada di era digital, semua tuh ada semua gitu. Jadi bagi saya penting sih semua perempuan harus mengikuti perkembangan digital. Mampukah perempuan? Wah, ini pertanyaan yang merendahkan perempuan menurut saya. Karena perempuan pasti dan selalu mampu. Yang membuatnya tidak mampu adalah dirinya sendiri yang mengizinkan pihak lain membuatnya tidak mampu. Perempuan di sini punya kesempatan untuk menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai perempuan punya peran di situ untuk bisa memanfaatkan perkembangan digital ini menjadi sesuatu yang positif. Bahwa kita bukan sosok yang lemah, kita bukan sosok yang tertinggal, tapi justru kita adalah sosok-sosok yang kuat, kreatif, inovatif, dan inspiratif. Ini adalah salah satu
tugas kita sebagai perempuan untuk bisa membuat perubahan di muka bumi ini menjadi hal-hal yang positif. Kalau ditanya tentang konsep ideal, menurut saya tidak ada sesuatu yang ideal dan sesuai dengan ekspektasi kita semua gitu. Dan setiap orang punya definisi idealnya masing-masing, apalagi sosok ibu yang berkarir dan menjadi ibu untuk anak-anaknya. Mereka punya definisi yang ideal masing-masing. Kalau menurut saya pribadi, setiap orang berhak memilih antara menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir atau menjalankan keduanya. Berkarir tidak harus lewat kerja di kantor, itu perlu buat perempuan. Karena akan membuatnya bisa mengekspresikan diri, berprestasi, mencapai hal-hal yang sudah sejak lama ia impikan. Menjadi ibu sambil bekerja atau di rumah saja tidak bisa dijalani sendiri karena mendidik anak perlu dukungan banyak pihak. Kata Hillary Clinton dalam bukunya It Takes a Village to Raise a Child. Perlu orang sekampung untuk mendidik anak. Jadi ketika memutuskan untuk jadi ibu, perempuan itu harus mendiskusikan bersama pasangan hidupnya tentang pola pendidikan macam apa yang akan diterapkan di rumah. Bila tidak menemukan titik temu atau memang tidak ingin punya anak, tentu ini tidak masalah juga. Perempuan punya hak atas tubuhnya, atas masa depannya, atas kesehatannya, baik tubuh maupun jiwa. Mungkin saya mau mengatakan di saat seperti sekarang ini, perempuan itu sebetulnya bebas memilih ya. Dia menjadi seorang ibu atau dia tetap menjadi seorang wanita karir saja, atau dia tidak mau berumah tangga. Itu sebetulnya pilihan, tidak ada paksaan di situ. Komunikasi ini atau rencana ini kan sudah kita dapatkan matang-matang gitu, bahwa saya kerja, suami kerja, saya pulang sampai rumah jam 4, jam setengah 5. Jadi selama dari jam 7 mungkin saya antar anak saya jam 7 ke rumah neneknya, jam 7 sampai jam 4 berarti di rumah neneknya, nanti saya pulang kerja saya jemput gitu. Itu harus sudah ada obrolan seperti itu. Jadi jangan sampai tiba-tiba lanjut aja kerja, anak gak tahu lah, nanti tiba-tiba bu nitip ya, yang gak gitu konsepnya. Pada saat saya berkarir saya happy, pada saat saya berkarir saya tidak stres. Jadi saya memilih untuk melakukan keduanya, antara menjadi wanita karir dan menjadi ibu untuk anak saya dan menjadi istri untuk suami saya. Idealnya ya kita tetap punya waktu yang banyak, perhatian yang cukup, dan kesempatan kita untuk tumbuh bersama keluarga kita. Selain itu kita juga punya banyak kesempatan diberikan waktu untuk bisa tetap berprestasi di karir yang kita pilih. Memadukan keduanya adalah pilihan. Ketika ingin jadi ibu yang berkarir, maka pasangan hidupnya yang menjadi partner dalam membentuk keluarga harus berperan aktif. Tidak bisa sepenuhnya ada di tangan perempuan yang jadi ibu ini. By the way, menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, kriterianya apa? Tentu bukan urusan ekonomi semata. Maka dari itu saya sudah tahu resiko apa yang akan terjadi ke depannya. Semisalnya suatu saat saya tidak bisa melihat anak saya pertama kali berjalan, atau pada saat itu saya tidak bisa mengantar anak saya sekolah, atau saat itu saya nggak bisa nyiapin makanan untuk suami saya karena saya harus bekerja. Menurut saya itu adalah pilihan dan saya menerima resiko tersebut. Tapi semuanya bisa kita lakukan meskipun kadang-kala ada hal-hal yang harus kita korbankan ya. Tetapi bagaimana membuat semuanya jadi seimbang, tentunya kembali kepada nilai-nilai moral yang sudah pernah kita dapat ya. Bahwa nilai-nilai agama yang sudah pernah ditanamkan itu seperti menjadi sebuah batasan untuk kita dalam melakukan sesuatu. Menurut saya ini berlaku tidak hanya untuk ibu berkarir, tapi juga ayah. Menjadi orang tua adalah menghargai anaknya sebagai individu yang unik, istimewa, dan dihormati haknya, serta diingatkan kewajibannya. Tepatnya, anak-anak adalah manusia lengkap dalam ukurannya lebih kompak, produksi tahun lebih muda yang punya life cycle lebih panjang dari orang tuanya, dan yang datang dengan features baru yang mungkin tidak dimengerti atau tidak dimiliki orang tuanya, dan itu perlu dihargai. Anak bukan trofi
yang hadir untuk kebanggaan orang tua. Anak adalah manusia yang dihadirkan lewat cinta dan akan jadi berkat buat dunia tempat ia hidup. Konsep idealnya adalah bagaimana saya bisa membagi waktu antara saya sebagai karyawan, sebagai pegawai, dan saya sebagai seorang istri dan ibu. Yaitu ketika saya masuk rumah, ya saya harus meninggalkan semua embel-embel saya kerja. Bahwa ketika saya masuk rumah, ya udah saya adalah seorang istri dan saya seorang ibu gitu. Dalam menentukan sikap sesuatu, kita tetap punya pegangan yang kuat. Nah, itu yang harus kita selalu jaga untuk supaya bisa menciptakan anak-anak yang sehat, anak-anak yang berprestasi, keluarga yang bahagia yang bisa memberikan inspirasi juga kepada lingkungan di sekitarnya. Di sisi lain, kita juga bisa tumbuh menjadi sosok yang punya kesempatan berkreasi, kreatif, dan berprestasi. Itu semua bisa berjalan seimbang kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menggunakan apa yang sudah kita terima pada saat kita kecil dulu, ajaran orang tua kita, ajaran agama kita, dan bagaimana pengalaman kita di lingkungan sekitar itu adalah menjadi modal yang kuat untuk bisa kita menyeimbangkan semua itu. Karena pada dasarnya jika ibunya bahagia, maka anaknya pun juga bahagia. Nah, kebahagiaan saya juga ada di karir, maka dari itu saya memilih resiko tersebut. Dan tentu pada saat saya memilih resiko tersebut, saya berkomunikasi dengan suami saya, dan suami saya lah adalah orang yang menjadi support system dalam pemilihan pilihan tersebut. Sebenarnya kalau mengatakan seperti ini kelihatannya gampang ya gitu. Aduh, teorinya kok gampang sekali gitu, pasti bisa gitu. Ya padahal faktanya di lapangan ya pasti ada banyak hal yang kelepasan bahwa urusan pekerjaan itu masih kita bawa di rumah. Nah, itu salah. Ya memang gitu, enggak apa-apa. Maksudnya kita salah, yang penting kita mengakui bahwa oh iya ya, khilaf, kelepasan, harusnya ngurusi anak. Anak itu juga enggak salah sama kita, tapi kita marah-marahin hanya karena kita punya masalah di kantor gitu. Nah, itu bisa jadi pembelajaran buat kita juga sih sebenarnya gitu. Jadi setiap hari tetap harus belajar, kita setiap hari harus tetap evaluasi diri. Jadi konsep ideal menurut saya tergantung orang masing-masing, bagaimana konsep ideal mereka. Cuman kalau saya seperti yang saya katakan tadi gitu, saya harus belajar untuk bisa membagi waktu antara pekerjaan saya sebagai pekerja dan saya sebagai ibu rumah tangga itu. Ini pendapat saya, semoga bisa memberikan inspirasi juga buat teman-teman perempuan yang lain, dan tetap kita semangat untuk menjadi sosok yang hebat, berprestasi, kreatif, dan memberikan dampak yang positif